hormati di SD Negeri 10 Suku Gadang. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bimbingan teknis yang sudah saya ikuti di SIMPKB tentang asesmen kompetensi minimum. Yang melatar belakangi diadakannya bimbingan teknis ini adalah yang pertama adanya miskonsepsi tentang asesmen nasional yang akan dicanangkan ke depan oleh pemerintah kita. Kemudian yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Kemudian guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional secara menyeluruh. Selanjutnya, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, tujuannya diadakannya bimbingan teknis tentang asesmen kompetensi minimum ini adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi guru tentang asesmen nasional, kemudian mengembangkan kemampuan guru dalam persiapan menghadapi asesmen nasional, yang ketiga, mengetahui cara membaca asesmen nasional, dan meningkatkan kemampuan guru dalam menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, adapun materi yang ada di BIMTEK ini, yang pertama tentang konsep asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi, asesmen nasional ini menitik beratkan kepada mutu, bukan kepada nilai akhir siswa. Nah, itulah yang membedakan asesmen nasional dengan ujian nasional yang selama ini kita laksanakan. Nah, asesmen nasional ini dilaksanakan atau diselenggarakan pada jenjang dasar sampai menengah. Jadi jenjang PAUD, TK, dan perguruan tinggi tidak melakukan asesmen nasional. Selanjutnya, nah, mutu dari segi mana yang akan dinilai pada asesmen nasional? Yang pertama adalah tentang literasi. Ini berkaitan dengan kegiatan membaca. Kemudian yang kedua tentang numerasi, yang ini berkaitan dengan matematika. Kemudian karakter, kualitas belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan. Jadi di sanalah nanti skop asesmen nasional dilaksanakan. Jadi tidak seperti yang dahulu kita dinilai hanya berdasarkan nilai tinggi. Jika nilai anak kita NEM-nya tinggi di akhir, nah itulah nanti yang menjadi ranking baik tidaknya pendidikan atau proses di sekolah tersebut. Nah, sekarang di asesmen nasional kita mencakup 5 bidang ini. Ada literasi, numerasi, karakter, dan kualitas belajar mengajar, kemudian iklim atau kondisi di lingkungan tempat kita belajar atau di sekolah kita. Selanjutnya, bagaimana, apa yang kita gunakan, alat apa yang kita gunakan untuk melakukan asesmen nasional. Nah, ini berkaitan dengan instrumen. Jadi instrumen yang dipakai dalam asesmen nasional ini adalah yang pertama asesmen kompetensi minimum. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, ini dia. Asesmen kompetensi minimum diukur dalam bidang literasi dan numerasi, sedangkan nanti survei karakter diukur dengan sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Nah, selanjutnya survei lingkungan belajar diukur dengan berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di sekolah. Jadi yang akan kita lebih dalami sekarang hanya tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu tentang literasi dan numerasi di sekolah kita. Selanjutnya, apa manfaat asesmen nasional bagi kita? Yang pertama, sebagai potret tentang kualitas pembelajaran di sekolah dan di daerah. Sebagai gambaran bagaimana kualitas pembelajaran di tempat kita. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan pembelajaran sekolah dan daerah. Jadi saat asesmen nasional sudah dilaksanakan di sekolah kita dan di daerah kita, hasilnya itu bisa menjadi umpan balik apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan. Nah, itu bisa kita dapat dari hasil asesmen nasional. Selanjutnya, sebagai dasar untuk menyusun program selanjutnya. Jadi jika ada kekurangan, kita susun program yang lebih baik lagi yang bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dari
segi tujuan pelaksanaan. Nah, bisa kita lihat Ibu-ibu bahwa asesmen nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi tentang mutu yang tadi sudah kita lihat sebelumnya. Ujian nasional tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa jika dulu UN kita hanya lihat nilai akhir, sementara proses dari dia kelas 1, 2, 3, 4, 5 tidak kita pertimbangkan ya dulu dengan adanya ujian nasional. Itu hanya menilai capaian hasil belajar individu anak di akhir. Sementara untuk asesmen nasional kita tidak melakukan hal seperti itu. Makanya sekarang tidak diadakan lagi ujian nasional dan kelulusan siswa diserahkan kepada sekolah. Dari segi jenjang penilaian, asesmen nasional itu dimulai dari SD, SMP, SMA, dan program kesetaraan dasar dan menengah. Jadi paket A, paket B, paket C itu juga melaksanakan asesmen nasional. Kemudian kalau ujian nasional bagaimana? Ujian nasional ini dilaksanakan oleh SMP, SMA, dan SMK ya. Dan sepertinya untuk program kesetaraan dia memakai bukan ujian nasional tapi ujian kesetaraan kalau dulu. Nah, level siswanya di sini yang membedakan asesmen nasional ini dimulai dari kelas 5 kalau untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMK. Jadi bukan di akhir, melainkan di kelas-kelas sebelum tingkatan itu berakhir. Nah, kalau ujian nasional bagaimana? Ujian nasional itu dilaksanakan di akhir ya, setiap jenjang, di kelas 6, di kelas 3 SMP, dan di kelas 3 SMA. Subjek siswanya untuk asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk melaksanakan asesmen ini. Jadi tidak semua siswa ikut asesmen nasional, tapi hanya siswa yang dipilih secara acak. Sedangkan ujian nasional seperti kita tahu bahwa semua siswa ikut ujian nasional. Semua siswa di kelas akhir ikut ujian nasional. Nah, model soalnya bagaimana? Untuk asesmen nasional itu ada soal pilihan ganda. Ini pilihan ganda PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan kalau di ujian nasional hanya ada pilihan ganda dan isian singkat. Untuk SD biasanya hanya ada pilihan ganda Ibu-ibu di UN-nya. Nah, model soal saudara. Sasaran penilaian kalau asesmen nasional ada kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan itu pun mata pelajarannya hanya 3. Sementara anak belajar lebih dari 3 mata pelajaran. Terakhir metodenya. Metode penilaian asesmen nasional itu menggunakan computerized multi-stage adaptive testing. Jadi ini online ya. Online nanti ke depan mungkin akan ada panduan dari Dikti. Bagaimana dengan ujian nasional? Ujian nasional itu memakai computer based test dan paper based test. Jadi ada soal kertas, kemudian soal kertas kita kumpul diperiksa di komputer oleh ujian nasional. Kalau asesmen nasional ini mengarah ke penggunaan IFD. Jadi sampel siswa tadi dikumpulkan mungkin di labor komputer atau di sekolah masing-masing jika memungkinkan, langsung dia kerjakan online seperti kita adakan ujian, seperti gurunya yang ujian ya. Jadi siswa juga begitu nanti arahnya asesmen nasional. Selanjutnya, nah ini kriteria peserta asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Jadi seluruh satuan pendidikan diikutkan asesmen nasional, termasuk nanti kita ke depannya. Kemudian tidak semua murid, karena tadi murid dipilih secara acak. Kemudian, nah ini ya, murid dipilih secara acak. Kelas yang diambil itu dari kelas 5, 8, dan 11. Peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi itu nanti yang akan dipilih sebagai kriteria peserta asesmen nasional. Asesmen nasional
pembagian dari asesmen kompetensi minimal. Yang pertama tentang literasi membaca, yang kedua tentang numerasi. Jadi asesmen literasi membaca ini ada 4 level, di mana yang pertama siswa memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Untuk numerasi, siswa memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, ini tadi bentuk soal sudah kita bahas juga sedikit sebelumnya. Ini dia. Jadi PGK itu tadi pilihan ganda kompleks, kemudian pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, kemudian uraian. Ini bentuk soal di asesmen kompetensi minimal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yang tentang asesmen literasi. Di sini dia. Dalam literasi membaca, komponen ini AKM-nya, ini dia ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Jadi ada tiga unsur yang ada di literasi membaca. Untuk kontennya ada 2. Yang pertama konten teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu yang bersifat ilmiah. Jadi mulai dari kelas 1 kita sudah mulai mengarahkan peserta didik kita untuk membaca konten teks informasi dan teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kalau kita lihat ini kan agak berat, tapi kita memang mengarah ke sana. Mau tidak mau kita juga harus memberikan gambaran kepada peserta didik kita supaya sekolah kita nanti ke depannya tidak terlalu terkejut dengan adanya asesmen nasional. Kemudian untuk proses kognitif di literasi membaca ini, yang pertama menemukan informasi, yaitu kegiatannya mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersirat dari wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat. Nah, ini agak sulit bagi peserta didik kita ya Ibu. Yang tersirat ini yang susah menanamkannya. Jadi itu tidak langsung bisa di kelas tinggi, tapi kita sering membacakan, bahkan mungkin di rumah kita harusnya sering membacakan anak-anak kita bacaan. Jadi mereka sudah bisa memaknai bacaan itu, tidak hanya membaca yang tersurat saja. Yang tersirat ini yang susah, yang memahami, menginterpretasi, bahkan nanti ke perenungan kepada pembaca dan pengaplikasian nanti dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diminta sekarang. Terakhir mengevaluasi dan merefleksi ya. Ya, ini menilai kredibilitas kesesuaian maupun keterpercayaan teks. Nah, jadi kan sekarang banyak konten-konten di media sosial yang kadang hoax atau segala macam. Jadi peserta didik kita diarahkan untuk bisa menilai kesesuaian maupun keterpercayaan teks nantinya. Mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Untuk unsur konteksnya, nah konteks si literasi membaca ini yang pertama personal, yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga tentang saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah bagi yang telah dilakukan maupun futuristik. Lanjut. Nah, ini dia level pembelajaran pada tingkat SD. Jadi ada 3 level di SD, di sekolah dasar. Yang pertama level 1 di kelas 1 dan 2, level 2 di kelas 3 dan 4, dan level 3 di kelas 5 dan 6. Nah, pada setiap level pembelajaran, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, ini tadi sudah ada di tabel sebelumnya. Sampai siswa setiap level pembelajaran disajikan dengan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Nah, itu sekilas tadi tentang asesmen literasi. Berikut tentang asesmen numerasi ya, yang berkaitan dengan matematika. Nah, ini pengertiannya. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Nah, jadi ini lebih ke pengaplikasian ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan yang sudah kita pelajari di PKP. Ya, Bu Bet juga pernah dulu ya sudah belajar di PKP, arahnya ke sana. Jadi
ilmu-ilmu itu nanti akan diarahkan pengaplikasian anak mahir dan yang keterampilan hidup begitu, yang diarahkan anak untuk mengaplikasikan ilmunya di sekolah ke kehidupannya. Nah, ini dia konten numerasi. Konten numerasi ini ada 4. Jadi dibagi ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta tentang aljabar. Ini yang konten numerasi. Selanjutnya, nah, komponen AKM numerasi ini kontennya yaitu bilangan. Yang pertama bilangan ya. Apa yang termasuk ke dalam bilangan ini? Yaitu representasi sifat urutan dan operasi berbagai jenis bilangan, bilangan cacat, bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Untuk pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Juga menilai. Nah, ini yang tingkat lebih tinggi ya. Kalau kita hanya sampai pemahaman, ini lebih tinggi dari itu, menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan waktu. Kemudian yang tentang data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang aljabar di sini meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Jadi dari mulai kelas rendah ini sudah masuk ke 4-4-nya. Tentu saja sesuai dengan jenjang kemampuan si peserta didik bersangkutan. Nah, proses kognitif di AKM numerasi yang pertama memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan, siswa mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi yang bersifat rutin. Kemudian penalaran, jadi siswa bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat rutin. Jadi penerapan ini mungkin bisa di sekolah. Nah, di penalaran ini mungkin siswa ingat pelajaran di sekolah dan dia aplikasikan di kehidupannya sehari-hari. Konteks di AKM numerasi ini sama dengan yang di literasi tadi, yaitu tentang personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, setelah kita pelajari AKM numerasi dan literasi, tindak lanjut dari laporan hasil AKM ini. Nah, jadi setelah nanti kita melaksanakan AKM literasi dan numerasi, ada kelompok anak, ada 4 di sini ya di literasi. Yang pertama, anak yang perlu intervensi khusus. Bagaimana tingkat kompetensi yang dia miliki? Anak dikatakan perlu intervensi khusus saat dia belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Jadi eksplisit itu yang tersirat dan tidak langsung. Ani adalah, kalau Ani kan sudah tahu. Jadi mungkin nanti kenapa Ani marah? Itu kan dari pemahamannya terhadap bacaan, itu yang dimaksud dengan eksplisit. Yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Nah, anak dikatakan sudah dalam kelompok dasar jika mereka sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Jadi kalau di atas tadi belum mampu, dia dikatakan khusus, perlu intervensi khusus, perlu penanganan khusus, perlu bimbingan individual. Nah, kalau dia sudah mampu, dia sudah dikatakan dalam kelompok dasar. Yang ketiga, kelompok cakap. Siswa dikategorikan kelompok cakap jika dia sudah mampu membuat interpretasi dan informasi eksplisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan, dan mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa teks dalam beberapa informasi dalam suatu teks. Jadi kalau dia sudah bisa menyimpulkan, kemudian sudah bisa menyampaikan informasi implisit, berarti siswa sudah dikatakan dalam kelompok cakap. Nah, bagaimana dengan siswa yang sudah mahir? Siswa yang dikatakan mahir jika ia sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Jadi ada beberapa teks ini ya. Kemudian mengevaluasi isi teks, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Jadi kalau dia sudah mampu menilai
oh ini bacaannya kurang bagus, ini bacaannya kurang sempurna, harusnya seperti ini. Nah itu siswa sudah baru dikatakan dalam kelompok mahir. Nah, bagaimana dengan enumerasi? Jadi detail tingkat kompetensinya juga dibagi dalam 4 kelompok enumerasi. Yang pertama, siswa dikatakan kelompok intervensi khusus jika murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Jadi jika mereka punya kemampuan yang terbatas, itu sudah termasuk butuh intervensi khusus. Jadi murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial atau sebagian baru dia tahu, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nah itu dikatakan butuh intervensi khusus. Yang dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Jadi kalau anak kita paham keterampilan dasarnya saja, baru kategori dasar. Bagaimana dengan yang cakap, bagaimana dengan yang mahir? Nah sekarang kita bisa nilai di kelas kita masing-masing di mana letak kelompok mana peserta didik kita saat ini gitu. Nah yang dasar tadi, jika siswa sudah memiliki keterampilan dasar, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta penyelesaian masalah matematika secara rutin. Jadi yang sudah mampu menyelesaikan soal-soal di kelas itu dikatakan baru dasar. Yang cakap bagaimana? Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Jadi satu materi diberikan soal dalam bentuk yang beda-beda, dia bisa kerjakan, itu baru dia dikatakan cakap. Bagaimana dengan yang mahir? Yang mahir ini murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks. Ini masalahnya itu sudah rumit, mungkin sudah bercampur soalnya dari geometri, nanti ada penyelesaian masalah dalam bentuk data gitu. Baru dikatakan anak mahir. Dan juga non rutin. Jadi ilmunya di sekolah tadi, penyelesaian soal yang beragam tadi diaplikasikan ke kehidupan nyata, itu juga dikatakan sudah mahir. Nah, bagaimana kaitan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten? Nah, di sini kita kan memakai kurikulum 2013, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Dan ini ada satu lagi istilah pembelajaran berbasis konten. Apa perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Yang pertama, kalau yang kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan kalau yang konten berpusat pada materi pembelajaran. Nah, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, sedangkan kalau yang konten belajar untuk cakupan materi saja. Selanjutnya, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan yang konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Nah, berikutnya pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kemudian yang konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan kehidupan nyata siswa. Selanjutnya, yang berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan yang konten, orientasi pada nilai akhir. Jadi kita di sini bisa menilai selama ini pembelajaran yang kita pakai berbasis konten kah atau sudah yang berbasis kompetensi. Jadi kalau kita lihat di sini, AKM ini merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi. Sejalan. Jadi tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi ini sudah berjalan dan sekarang dilakukan AKM untuk menegaskan ini. Karena seperti kita lihat tujuan mereka adalah sama, yaitu orientasi pada proses akhir dan penguasaan kompetensi. AKM juga begitu tadi kan? Lebih mengarah ke kecakapan hidup anak, lebih mengarah ke kompetensi yang dimiliki anak, dan juga diiringi dengan karakter. Di kurikulum berbasis kompetensi juga ada karakter kan? Sudah lama kita mendapatkan ilmu tentang itu. Jadi ini sejalan. Nah, ini tadi pembagian siswa yang perlu intervensi khusus, ya. Kebutuhan siswanya pemula memiliki persatu belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal dan informalnya seperti ini, membutuhkan strategi belajar yang lebih formal, lebih instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran intensif dan program
terstruktur. Pendekatan yang digunakan training dan pelatihan intensif. Nah, ini yang dasar. Kebutuhan siswanya begini. Siswa sudah mulai kompeten dan bisa mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Caranya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju dan mencakup lebih banyak latihan. Struktur pembelajarannya untuk siswa dengan tingkat dasar harus masih didorong oleh program terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran. Pendekatannya coaching, simulasi, pencarian masalah, ya. Yang cakap. Jadi saat anak kita sudah cakap, kebutuhan siswa itu dia memiliki kebutuhan yang semakin unik. Jadi saat anak kita sudah dalam kategori cakap, kebutuhan belajarnya semakin unik dan sering tidak dipenuhi oleh pembelajaran seperti yang sebelumnya. Bagaimana kita mengatasinya? Pembelajaran yang kita berikan, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini konteks siswa belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Jadi anak dalam level cakap ini lebih banyak kita berikan soal-soal dan juga lebih bervariasi atau mungkin lebih ke kehidupan nyatanya. Karena kalau tetap di kelas, tetap dengan soal, anak yang ini akan mengalami kejenuhan. Nah, struktur pembelajarannya ini dia. Jadi lebih personal dan terstruktur, desain program mulai bergeser pada demonstrasi dan kinerja. Kalau kita di luar menyelesaikannya, tentu nanti hasil yang dilaporkan kita berwujud demonstrasi, ya, ada laporan. Nah, ini pendekatannya. Lanjut, bagaimana dengan yang mahir? Siswa yang mahir atau disebut pada tahap ahli, ini tentu kita lebih banyak memberikan variasi pembelajaran. Nah, ini bisa aktivitas teman sebaya, kolaboratif dan sosial, dan mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajarannya ini penelitian. Jadi kita boleh mengarahkan dia melakukan penelitian. Apa misalnya nanti ibu untuk lebih tahu disesuaikan dengan materinya. Pendekatannya, nah, pembelajaran yang bersifat kolaboratif itu kunci bagi siswa mahir. Termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, menjadi mentor. Kalau anak sudah dalam level mahir bisa dijadikan mentor atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran lainnya. Jadi anak dalam level mahir bisa kita jadikan asisten kita. Nah, ini dia. Nah, jadi intinya di sini untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan dari asesmen nasional adalah untuk mengukur mutu, ya, untuk mengukur mutu dari pembelajaran di negara kita. Jadi bukan menilai siswa secara individu. Jadi dulu kan kita di ranking di kabupaten siapa nilai siswa yang tertinggi. Jadi nanti ada siswa yang memiliki nilai tertinggi di nasional, di kabupaten, di provinsi. Saat sekarang dengan adanya asesmen nasional, yang dinilai itu adalah kompetensi kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, dan pengalaman murid belajar di dalamnya. Jadi kenapa di tengah-tengah level, kenapa di tengah-tengah satuan pendidikan diadakannya asesmen nasional bukan di akhir, bukan di kelas 6? Karena saat asesmen nasional dilakukan di kelas 5 dan hasilnya keluar, di tingkat selanjutnya kita sudah dapat pegangan. Dan kita bisa merubahnya di kelas selanjutnya. Kita masih ada waktu untuk merubah proses pembelajaran di sekolah kita. Nah, di sini pembelajaran kurikulum di dalam segitiga belajar ini ada kompetensi kepemimpinan kepala sekolah, pengalaman belajar murid, dan kompetensi guru. Jadi bukan suatu yang terpisah-pisah, tapi kita berkolaborasi guru, kepala sekolah, lingkungan sekitar sekolah, karena berkaitan dengan peserta didik, ya. Jadi kita perlu masyarakat untuk mendukung segala kegiatan kita di sekolah. Nah, demikianlah penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari ibu.
Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.